Hadis nomor 25 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qala idza talaqqani 'abdi bi shibrin talaqqaituhu bi dhira'in wa idza talaqqani bi dhira'in talaqqaitu bi ba'in wa idza talaqqani bi ba'in ataituhu bi asra'. Hadis ini riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah berfirman, jika hambaku menemuiku dengan sejengkal, tadi upaya sedikit saja, maka aku akan menyambutnya dengan sehasta. Allah buat ketenangan jiwa untuk mengerjakan ibadah itu. Sekali kita mau istiqomah, azan saya mau ke masjid deh, Allah lapangkan kemudahannya. Azan tiba-tiba kita dengar. Mungkin selama ini kita kalau masih tidak niat ke situ, azan tidak azan kita nggak tahu sudah azan atau belum. Tapi subhanallah, orang kalau sudah niat itu, Allah buat telinganya dengar azan. Dia kalau niat menjalankan hadis Nabi SAW, oh kalau iman itu adalah 60 sekian tingkatan, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah memindahkan duri misalnya atau sesuatu yang berbahaya dari jalan. Kita kalau niat mau terapkan itu, kadang-kadang mata kita lagi jalan lihat ada batu, bisa kita pindahin. Mungkin kalau kita tidak niat kita nggak lihat itu. Ada, Allah berikan kesempatan untuk meraih pahala di situ. Tiba-tiba kalau kita sudah niat mau sedekah, mata kita lihat saja orang yang susah, ada saja. Subhanallah, Allah berikan kesempatan, asal mau saja. Itu maknanya. Dan aku menyambutnya dengan sehasta. Jika dia menemuiku sehasta, dengan sehasta aku menyambutnya dengan sedepah. Dan jika dia menemuiku dengan sedepah, aku mendatanginya dengan lebih cepat. Terus saja. Dan ini makna hadis kata para ulama. Artinya kalau dia berlari, Allah akan lebih cepat. Kalau dia apa saja, makin dia gencar mengatur program ibadahnya, maka makin dekat Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya orang subhanallah kalau merasakan kenikmatan ibadah itu, dia sudah tidak mau tinggalkan karena dia merasakan kenikmatan. Ya, sampai para ulama salaf menganggap mustahil mereka tinggalkan sholat malam karena sudah diazamkan. Dan kalau mereka walaupun tidurnya cuma 1 jam, setengah jam, tetap bangun sholat karena sudah masuk dalam sebuah program dan Allah mudahkan dia untuk itu. Tentu hadis 25 ini menerangkan hadis 24 tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya juga sama, hadis nomor 26 dari Shuraih Al-Qadhi rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, dia mengatakan, aku mendengar salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, kum ilayya, amshi ilaik, wamshi ilayya, uharwil ilaik. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, bangkitlah menuju kepadaku, niscaya aku berjalan kepadamu. Berdiri saja, aku sudah berjalan kepadamu. Berjalanlah kepadaku, aku akan berlari kepadamu. Nah, itu kemuliaan yang luar biasa ya. Tidak akan mungkin terjadi di alam manusia ini. Ya, mungkin kita sedikit buat baik pada atasan, lalu atasan mau balas kita dengan semua kebaikan, tidak. Bahkan kadang-kadang subhanallah dengan 10 tahun pun kebaikan, dengan satu kesalahan bisa dilupain 10 tahun kebaikan kita. Allah Azza wa Jalla beda, subhanallah. Dengan sedikit saja upaya Allah balas dengan yang lebih banyak. Dan beruntung teman-teman, orang yang mendekatkan diri sama Tuhannya itu bahagia. Pencipta langit, pencipta bumi, pencipta semuanya. Apa yang mesti diragukan dan kenapa tidak mau? Jadi tanda tanya kalau tidak mau. Kalau ada sakit, kita sakit. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita lagi nikmat, yang ciptakan kita Allah, ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan Allah, menambahnya. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Tidak ada upaya yang besar. Yang penting mau saja, gitu kan? Rabb kalian telah berfirman, kata Nabi SAW, pencipta kalian telah berfirman, yang maha suci dan maha tinggi, wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk menyembahku. Programkan azan, sholat, buat, paksakan untuk itu. Ya. Niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan, selalu puas dengan apa saja, dan memenuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Upaya sedikit, kaya. Ada begitu orang subhanallah, sedikit bergerak, sedikit kasih ide, kaya. Ya. Allah SWT bukain rezeki di tangannya, gitu kan. Saya ulangi, Rabb kalian berfirman, wahai anak Adam, curahkan waktumu untuk menyembahku. Taubat sekalian. Istiqomah sekalian. Tidak usah sedang-sedang. Tidak usah tahan-tahan diri. Karena waktu terbatas, nggak ada waktu buat kita. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan, hatinya selalu tenang dan tentram, dan memenuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Sebaliknya, wahai anak Adam, jangan menjauh dariku, sehingga aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran, selalu merasa kurang, dan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Sibuk sana sini, buat macam-macam. Toh juga tidak akan datang kecuali yang sudah Allah takdirkan. Sudah kita sebutkan tadi hadis itu. Teman-teman, hadis tadi yang saya sebutkan itu jadikan bacaan tiap hari. Luar biasa. Kalau kau ridho dengan apa yang aku sudah tentukan, aku akan menenangkan jiwamu dan ragamu. Dan kau mulia di sisiku. Kau tidak ridho dengan apa yang aku sudah bagikan, aku akan buat kamu sibuk dengan dunia, mengejarnya, gitu kan. Seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya dan tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan. Toh juga kau akan makan porsi itu saja. Toh kau akan menikah hanya sama orang itu saja.
Toh kau akan menghirup udara yang sebatas itu saja. Titik, selesai. Kan gitu. Maka sederhana sekali. Bahagia nih teman-teman sekalian. Dan ini konsep kehidupan. Ini harusnya dijadikan sebagai pegangan hidup. Ya, Allahu a'lam. أحب الوفاء بشتى الصور